Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tutor. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review lengkap soal SKB CPNS untuk formasi D3 dan S1 perawat. Review ini dari teman-teman yang sudah tes tahun sebelumnya, jadi kemungkinan tidak akan berbeda untuk tes SKB untuk tahun ini. Jadi yang mau SKB CPNS perawat silahkan disimak baik-baik sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Tutor untuk mendapatkan informasi update tentang pelaksanaan CPNS, mulai dari kisi-kisi, soal, dan review dari teman-teman yang sudah tes tahun sebelumnya. Review yang pertama ini dari yang formasi D3 perawat. Yang pertama ada SDGS, ada Nawacita, dan Cerdik. Mungkin teman-teman perawat yang mengetahui ini. Lalu ada target pembangunan kesehatan, arah kebijakan Kemenkes, visi misi Kemenkes, misalkan jangan kebalik sama Nawacita, jadi mungkin hampir mirip. Selanjutnya ada RPJM, Undang-Undang Izin Praktek Nakes, dan non-PBI itu siapa saja. Untuk yang selanjutnya ini dari SKB Perawat CPNS 2018. Yang pertama ada visi misi Kemenkes dengan Nawacita, itu sama dengan yang tadi. Ini malah disarankan untuk menjawab yang ada gotong royongnya. Yang kedua ada misi Kemenkes, yang Nawacita dihafalkan. Yang ketiga ada nilai kalium. Selanjutnya ada pasien sesak, instruksi dokter, masker apa yang digunakan, opsi nasal, anul, RM, dan NRM. Selanjutnya ada fleksi apa, opsi gerakan memutar, menjauh, meneguh, soal tentang GCS. Selanjutnya ada masker yang dipakai untuk bedah, ada opsi masker bedah, N95 dan lain-lain. Lepas handphone perawat, cuci tangan untuk apa, tujuan hari cuci tangan. Yang ke-10 ada program pemerintah gencar berantas penyakit. Opsinya ada cacar, filariasis, amoebius. Dia katanya lupa-lupa ingat. Yang selanjutnya ada diminta untuk menghafalkan imunisasi, yaitu cara pemberiannya. Imunisasi ulangan untuk anak kelas 1 SD itu apa, program BPJS Vaskes tingkat 1. Untuk soal cerdik katanya banyak yang masuk, jadi teman-teman bisa pelajari dengan maksimal untuk soal tentang cerdik. Selanjutnya ada intervensi klien dengan peduka. Yang ke-16 pasien demam dilakukan voting. Intinya sesudah lengan dibasuh terus apa yang dilakukan. Opsinya di situ ada dahi, abdomen, kaki. Yang ke-17 ada SB isolasi. 18 ada latihan mobilisasi pasien pos-OP yang sudah 2 minggu, tentang HKN. Yang ke-20 tentang SDGS. Bahkan ada yang dapat 5 soal. Jadi tentang SDGS dan cerdik ini banyak masuk di soal. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini untuk perawat terampil di atas 4 Desember 2018. 30 soal tentang kesehatan umum. Yang pertama tentang undang-undang aborsi, Nawacita kesehatan, ini semua hampir sama ada. Tanggal hari cuci tangan sedunia juga semua ada. HKN, Permenkes JKN, bulan pemberian obat cacing, dan bulan pemberian MR. Ini juga harus dipelajari oleh teman-teman. Posisi pos OP,
cara hitung mililiter obat injeksi, dan presentase luka bakar. Ada juga tentang PHBS di keluarga, SP halusinasi, visi pembangunan kesehatan jangka panjang dan menengah. Ada tupoksi perawat sebagai preventif, edukatif, dan kolaboratif. Itu yang dia ingat dengan soal yang ada di kasus. Tentang kasus kebidanan ada 2 soal, perawat komunitas atau media pembunuhan, intervensi home care berduka, GCS 4 kecelakaan, definisi 1000 hari kehidupan, dan kasus dengan pertanyaan intervensi sama salam terapeutik. Ini juga sama, 30% tentang kesehatan umum, nawacita kesehatan, visi misi Kemenkes itu semua hampir dapat, tujuan RPJMN bidang kesehatan dan imunisasi. Tentang langkah cuci tangan, tujuan cuci tangan ini juga semua dapat. Pasal 24 Undang-Undang 36 tahun 2014, Perpres tentang jaminan nasional, Undang-Undang hak nakes, Cerdik juga muncul lagi ini, dan PTM utama, serta BPJS tingkat 1 untuk pelayanan apa. Tentang SDGs juga sama seperti tadi, aspek fundamental SDGs 70% soal berupa kasus, kayak seperti 70% soal berupa kasus seperti UKUM, tapi lebih singkat pertanyaannya dan pilihan jawabannya mirip-mirip. Ini mungkin teman-teman yang lebih paham tentang ini. Dan ada peningkatan TIK. Lumbal fungsi tidak boleh pada gejala TIK itu yang mana? Selanjutnya ada latihan gerak untuk PX dengan traksi, mobilisasi dini pada cedera tulang belakang, gaya kepemimpinan juga ada muncul. Selanjutnya ada jenis kolaborasi dokter dan perawat, SP ISOS, gejala halusinasi, fase berduka ini juga tadi banyak muncul di teman-teman yang lain. Fase terminasi terapeutik juga ada di teman yang lain tadi. Informed consent, kode etik, cara menegur keluarga pasien yang merokok di rumah sakit, ini juga ada muncul. Proses ASKEP, penanganan open pneumotoraks, dan efek samping gips. Itulah beberapa review soal SKB CPNS untuk perawat tahun 2018 kemarin. Saya yakin untuk soalnya tidak jauh beda untuk yang tahun ini. Mungkin soalnya bisa diacak atau berbeda, tapi untuk materi biasanya tetap sama untuk tahun yang akan datang. Sekian review soal SKB CPNS untuk formasi perawat. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi acuan teman-teman untuk belajar dalam menghadapi SKB yang akan datang. Dan semoga tahun ini menjadi rezeki teman-teman lulus tes CPNS. Amin. Jangan lupa untuk subscribe channel The Tutor untuk mendapatkan informasi update tentang pelaksanaan CPNS, mulai dari kisi-kisi, soal, dan review dari teman-teman yang sudah tes. Terima kasih telah menyaksikan channel The Tutor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.